Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu? Miss harap kabar sehat dan dalam keadaan semangat. Ayo kembali belajar bersama Miss Uli. Nah, hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 2 subtema yang keempat, yaitu aturan di tempat wisata. Anak-anak Miss, silahkan buka bukumu tema 2 halaman 189. Silakan perhatikan percakapan antara Dayu, Lani, dan Beni. Dayu, Lani, apakah itu sampah kalian yang berserakan? Kita kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata si Beni. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami, kata si Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya Bu Guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, kata si Beni. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Kata si Dayu. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Jelas Bu Guru. Hore! Jawab semua siswa dengan senang hati. Nah, jadi anak-anak Miss, dari percakapan ini boleh kita ketahui bahwa dimanapun kita berada, aturan itu tetap berlaku. Dan aturan itu dibuat untuk kita patuhi. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata pun kita juga harus menaati aturan. Nah, aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Nah, sebelumnya kan kita sudah membacakan percakapan antara si Beni bersama teman-temannya. Mereka sedang berwisata di pantai. Nah, karena mereka mematuhi peraturan, maka mereka terjaga dari keselamatan. Nah, aturan di pantai tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh berenang ke dalam pantai. Kita harus berenang di pinggirnya atau di bawah pengawasan orang dewasa. Nah, berarti kalau kita mematuhi aturan itu akan menjaga keselamatan kita. Nah, apa saja contoh aturan yang terdapat di tempat wisata? Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Selanjutnya, kita harus menjaga barang pribadi yang kita bawa saat berwisata. Nah, kemudian kita harus mengantri atau menunggu saat membeli tiket atau karcis. Nah, yang bagian D, tidak boleh merusak fasilitas wisata yang telah disediakan. Nah, yang bagian E, jika di kebun binatang, dilarang memberi makanan hewan dan dilarang meloncat pagar pembatas. Nah, yang terakhir, jika di pantai, dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai atau kamu harus di bawah pengawasan orang dewasa. Silahkan kamu perhatikan beberapa gambar berikut ini, aturan yang boleh kamu lakukan di tempat wisata. Nah, yang pertama, kita harus membeli tiket terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat wisata. Nah, kemudian kita harus mengantri dan atau menunggu saat masuk ke tempat wisata. Nah, kemudian kamu harus menjaga kebersihan tempat wisata. Misalnya di tempat wisata kamu membawa jajanan. Nah, bungkusnya atau sampahnya kamu harus buang ke tempat sampah. Jangan langsung kamu buang di pinggir pantai. Itu akan merusak keindahan pantai tersebut. Nah, yang kemudian kita harus menjaga fasilitas yang ada di tempat wisata. Nah, silahkan buka bukumu tema 2
halaman 216 sampai halaman 217. Nah, silakan perhatikan ya nak, di situ disuruh mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikanlah tanda centang atau tanda checklist pada gambar yang harus dilakukan. Nah, sedangkan berikanlah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo perhatikan gambar yang pertama. Nah, itu gambarnya membuang sampah sembarangan. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak Miss. Yang kedua adalah menyakiti hewan. Nah, kamu tidak boleh menyakiti hewan, sekalipun misalnya hewannya, kucingnya mencuri makananmu. Nah, jadi tidak boleh ya anak-anak Miss. Gambar yang ketiga adalah membersihkan rumah atau menyapu. Nah, ini adalah merupakan aturan di rumah. Yang keempat, membaca sambil tiduran. Nah, ini kurang bagus ya nak. Membaca itu memang bagus, tetapi jika membaca sambil tiduran ini bukan hal yang berlaku di aturan di rumah. Nah, selanjutnya adalah menyirami bunga. Ya, ini juga merupakan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya menata buku dengan baik. Nah, ini juga merupakan aturan ya nak, karena jika kamu setelah selesai membaca, kamu harus susun atau simpan bukunya dengan bagus. Nah, gambar selanjutnya kamu perhatikan. Nah, ayo siapa yang seperti gambar ini? Nah, gambar ini menunjukkan dia bertengkar kakak sama adiknya. Lalu duduknya sambil membelakangi atau saling diaman. Nah, ini juga tidak boleh ya nak. Nah, selanjutnya adalah membantu ayah dan ibu. Nah, siapa di sini anak-anak Miss yang suka atau yang mau membantu ayah ibunya semampunya? Nah, ini juga contoh adalah aturan yang berlaku di rumah. Nah, anak-anak Miss, silahkan buka bukumu halaman 215 dan itu yang akan menjadi tugasmu. Nah, di situ dibilang berikanlah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dan berikan tanda checklist untuk hal yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, tadi kan sudah Miss jelaskan apa saja aturan yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Nah, nanti perhatikanlah gambar ini. Silakan kamu checklist dan silakan kamu berikan tanda silang yang mana merupakan aturan yang berlaku atau yang tidak berlaku di tempat wisata. Paham ya, anak-anak Miss? Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini muatan PPKN. Semoga dipahami. Terima kasih.